Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya bersama saya dalam kuliah Oceanografi Fisika. Topik bahasan pada minggu ketiga ya kita ini ya, atau minggu keempat ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, minggu kemarin yang pasang surut. Nah, ini saya kasih judul pasang surut 2 ya. Nah, sebelum kita membahas materi yang minggu ini, saya akan mula-mula akan membahas tentang gelombang lah nantinya ya. Kenapa kita membahas tentang gelombang? Karena basic dari pasang surut nanti yang basic dasarnya yaitu tentang gelombang. Oke ya. Oke, next slide berikutnya. Nah, di sini kita akan bahas gelombang dulu sebelum lanjut ke materi yang pasang surut 2 ya. Seperti yang saya sudah jelaskan di slide pertama tadi. Kenapa kita harus belajar gelombang? Karena ini merupakan dasar dari nanti perhitungan-perhitungan pasang surut untuk mengetahui dan definisi-definisi dari pasang surut tersebut ya. Gelombang di sini didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Nah, intinya kalau ada getaran yang merambat, itu disebut gelombang. Biasanya bentuk idealnya itu bentuknya ini sinusoidal. Tahu ya grafik sinus, yang ada bentuknya seperti osilasi, ada puncak, ada lembah begitu ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, gelombang itu ini ya, ada dua jenis ya, gelombang transversal sama longitudinal. Ingat, kalau transversal itu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus sama arah getarnya. Kalau longitudinal itu arah getarnya sama rambatnya itu sejajar ya atau searah. Nah, ingat ya bedanya ya, yang satu tegak lurus, yang satu searah. Yang gelombang transversal tadi contohnya seperti gelombang cahaya, terus gelombang yang di laut gitu kan, ya arah gerambatnya sama arah gelombangnya itu tegak lurus sama getarannya lah. Kalau yang longitudinal itu arah getaran sama arah rambatnya itu searah. Nah, seperti itu contohnya ya, gelombang suara. Nah, jadi gelombang suara itu si arah rambatnya sama arah getarnya itu sama searah. Oke ya. Nah, nanti yang akan kita bahas yang sering yang dibahasan pasang surut itu yang di gelombang transversal. Karena yang di laut tuh kan arah getarnya sama arah rambatnya kan tegak lurus kan. Misalkan kamu bayangkan ada ombak kan. Misalkan ombaknya itu bergetar ke arah darat, tapi kan arah rambat gelombangnya kan ke atas ke bawah kan. Jadi tegak lurus lah. Yang satu horizontal, yang satu vertikal gitu aja ya. Nah, oke. Kita lanjut dulu ya, next slide yang berikutnya. Nah, ini contoh gelombang transversal ya. Grafik yang sinusoidal yang saya bilang tadi. Grafiknya ada puncak, ada lembah, bentuk osilasi ini ya. Nah, istilah-istilah yang ada di gelombang transversal ini, pertama ada simbol A besar nih. Ini amplitudo ya. Nah, jarak antara B1 sama B ini ya. Nah, ini amplitudo. Nah, ini juga D1 sama D itu juga amplitudo ya. Nah, kalau di laut biasanya tinggi gelombang, oke ya. Nah, terus ini puncak gelombang titik tertinggi ya. Berarti yang ini posisi yang B sama F ini disebut dengan puncak gelombang nantinya ya, posisi tertinggi. Kalau yang dasar gelombang atau lembah itu berarti yang titik D sama H ini ya. Oke. Nah, sekarang panjang gelombang. Panjang gelombang itu berarti jarak antara ini ya, B ke F ini ya. Nah, panjangnya berapa? Nah, periodenya berarti waktu yang dibutuhkan untuk membentuk dari B ke F. Oke ya. Nah, ini mungkin istilah-istilah dasarnya lah. Perlu kalian pahami lagi lah. Nah, ini penting karena nanti basic dari pasut. Nah, inilah yang basic dasarnya. Oke. Ingat ya, simpangan ini nanti mencirikan ke amplitudo. Oke. Nah, seperti ini. Ini arah rambatnya ke kanan, arah getarnya ke kanan, arah rambatnya ke kanan, getarnya kan ke atas ke bawah kan, si gelombang itu. Nah, makanya disebut dengan transversal. Oke. Oke. Next, slide berikutnya. Nah, pada slide ini merupakan komponen-komponen penting ya untuk pasang surut. Nah, di situ ada seperti gambar nih, saya kasih deskripsi di gambarnya ya. Nah, deskripsi of tide nih. Nah, di situ ada
HAT atau Highest Astronomical Tide. Nah, itu merupakan gelombang tertinggi ya yang dapat diprediksi. Nah, ini biasanya ini harus diperhatikan kondisi meteorologi yang dapat menambah tingginya ya, tinggi dari HAT tersebut. Terus yang kedua itu MHWS ya, Mean High Water Spring. Nah, itu merupakan apa? Rata-rata dari dua pasang tertinggi ya pada saat ya spring tide ya. Terus MHWN, Mean High Water Neps. Nah, itu rata-rata dari dua pasang naik yang di nip tide ya. Nah, terus kemudian MSL itu apa? Mean Sea Water Level ya. Mean Sea Level. Nah, ini apa? Rata-rata permukaan air ini ya, permukaan air laut ya rata-ratanya. Biasanya itu konstan di setiap lokasi ya dalam periode waktu yang lama kalau MSL nih. Jadi nggak berubah dalam waktu yang dekat tuh ya. Dia tuh lama tuh konstan tuh. Oke. Terus MLWN ya, Mean Low Water Neps. Nah, itu berarti rata-rata dari dua pasang surut. Kalau tadi pasang naik, yang ini pasang surut ya. Pada waktu nip tide ya. Terus yang berikutnya MLWS ya, Mean Low Water Spring. Nah, berarti rata-rata dari dua pasang surut pada spring tide ya. Terus ini LAT ya. LAT itu Lowest Astronomical Tide sama chart datum ya. Ini berarti gelombang terendah yang dapat diprediksi. Kalau yang HAT tadi yang tertinggi, gelombang yang tertingginya ya. Kalau yang LAT ini yang gelombang terendahnya. Nah, oke ya. Grafiknya bisa diperlihat di ini ya, grafiknya lebih jelas itu yang digambar ini ya. Di sini kan ada istilah-istilahnya ya. Nah, ini nanti ada yang kita bahas, kita pakai di menentukan untuk pasut. Nah, yang kemarin kita bahas kan jenis pasutnya itu diurnal atau semi diurnal atau yang harian ganda yang kemarin-kemarin tuh. Nah, kita bisa hitung berdasarkan pasut-pasut ini. Oke, untuk ini ya, next slide berikutnya. Nah, untuk di slide ini kita akan belajar ya, tentang tabel pasang surut ya. Ini salah satu contoh ya, tabel pasang surut di Tanjung Priok ya, tahun 2018 bulan Januari. Tabelnya seperti ini. Gimana cara membacanya? Nah, cara membacanya di sini yang di pojok kiri atas ini atau yang di pojok kanan atas ini ada tulisan J sama T kan, huruf J sama T. Nah, pojok nih J sama T. Nah, J di situ menunjukkan jam, T di situ menunjukkan tanggal. Oke ya. Berarti ini tabel ini merupakan tabel pada Januari tahun 2008. Nah, ini tanggal jamnya yang huruf J ini ya, berarti ke arah horizontal. Horizontal yang 1, 2, 3 sampai 24. Ini berarti menunjukkan jam. Oke. Yang ke arah vertikal ke bawah ini ya, yang ada 1, 2, 3 sampai 31 ini menunjukkan tanggal. Oke ya. Nah, terus yang isian-isian di dalam ini ada yang 0,6, 0,6 ini merupakan nah muka air yang diamati tersebut. Nah, itu ya yang membuat grafik tadi lah, yang munculnya grafik itu ya dari data ini. Nah, yang perlu diingat, yang perlu ditandai di sini di sebelah angka ini kan ada tanda bintang ya. Nah, tanda bintang itu menunjukkan dia terjadi pasut atau terjadi pasang atau surut. Nah, jadi kalau ada tanda bintang itu berarti misalkan yang di nih tanggal 1. Ya, tanggal 1 pada jam 1 ini ada bintang kan di sini. Nah, itu menunjukkan terjadi pasang atau surut. Tahu pasang atau surutnya? Ya tinggal dilihat nanti dari grafiknya. Grafiknya itu pada waktu di puncak atau di lembah. Kalau di puncak berarti pasang, kalau di lembah jadi surut. Oke ya. Nah, ini kan kalau kita lihat cek lagi yang tanggal 1, nah jam 5 kan ada lagi kan, ada bintangnya. Berarti ini tinggal dicek. Nah, jadi pasang atau surut. Terus jam 12 juga terjadi ya. Nah, jadi yang ada bintang-bintangnya itu menunjukkan di situ terjadinya pasang atau surut. Nah, caranya membaca dari tabel pasang surut ya seperti itu. Nah, kalian bisa buat nih di plot grafik juga ya, misalkan dari jam. Nah, dibuat di plot nih. Nah, bisa ya. Oke.
Nah, tabel-tabel pasang surut ini bisa dicari ya, banyak ya instansi-instansi yang menyediakan. Misalkan nanti kalian ini penelitiannya atau ada tugas mengerjakan buat tabel pasang surut, atau nantilah dibuat tugas kita membuat tabel pasang surut sama grafiknya bagaimana ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya tentang tabel pasang surutnya. Slide berikutnya, next. Oke, untuk slide selanjutnya ini yaitu cara membuat grafik password ya. Nah, yang pertama nanti kalian buka yang webnya ini, yang http://tides.big.go.id ya /password. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya webnya. Nah, ini sambungannya ya, yang sebelah kanan ini sambungan di bawahnya harusnya. Oke, kalian perhatikan di sininya. Nanti di sini ada pilihannya, ada tanggal di sini kan dari sampai. Nah, itu berarti nanti kalian mau download datanya dari kapan sampai kapan. Nah, terus kemudian di sebelahnya nanti koordinat. Nah, ini untuk proses yang di bagian map ini nanti kalian yang menentukan di daerah mana yang kalian mau ambil, yang mau kalian download lah data passwordnya. Kalian harus pilih dulu di daerah mana di mapnya ya. Nah, misal ini untuk contoh. Oke, misalnya contohnya saya pertama tentukan dulu lokasi yang mau saya download datanya. Nah, misalkan ini seperti yang saya buat di kotak. Oh, ini ya, di kotak warna coklat nih. Nah, kalau kalian udah klik, misalkan ini saya contoh di Pangandaran ya, di Pantai Pangandaran. Ingat jangan di darat, tapi kalian harus nyarinya kliknya itu di yang laut ya, bagian laut. Kalau yang bagian darat nanti data kalian pasti error ya. Nah, jadi pastikan harus di zoom lah, di zoom yang lebih jelas lah itu pantai atau daratan ya. Hati-hati. Nah, setelah diklik nanti akan muncul di bagian koordinat di sini. Otomatis nih akan muncul sesuai titik yang kalian klik tadi. Nah, yang ini saya kasih kotak kotak ini ya coklat itu. Nah, akan muncul nanti koordinatnya. Di situ kan -7.78. Nah, bla 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 itu ya. Nah, setelah menentukan titik tersebut, kalian pilih waktunya. Nah, yang saya kasih kotak hijau ini mulai dari kapan sampai kapan. Ini saya buat 1 April sampai 7 April. Saya buat download seminggu ya datanya. Ini contoh aja. Nah, kalau sudah setting seperti ini, tahap selanjutnya yaitu proses yang ini ya, proses predicted. Nah, kalian kliklah proses predicted-nya itu. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Yang warna hijau yang di atas map ini kan bergerak nih sampai selesai. Sampai kalau udah selesai nanti akan muncul download hasilnya di sini. Nah, ada tulisan tinggi password. Nah, kalau udah muncul yang saya kasih kotak merah ini ya. Nah, di kotak merah ini kalau udah muncul, nanti yang tinggi password kalian download lah di situ. Klik di situ, nanti download lah di situ. Nah, file yang akan di-download, hasil file yang downloadan tadi nanti dalam bentuk TXT ya. Di, biasanya dibuka pakai PP ini ya, si Notepad bisa dilihat datanya nanti. Datanya itu ada data pertama itu latitude longitude nantinya ya. Latitude longitude. Terus kemudian itu tanggalnya, tanggal tanggal terus yang sebelahnya itu jam. Nah, terus yang terakhir itu elevasinya, yaitu yang tinggi pasutnya itu ya. Nanti di jam berapa, tingginya berapa, nanti ada. Nah, nanti muncul lah. Nah, oke, lanjut dulu ya. Next. Nah, ini contoh hasil download datanya ya. Nah, contoh hasil download datanya dalam bentuk file .txt ya. Ya, yang tadi latitude, longitude. Ya, ini tahun, bulan, dan harinya ya. Nah, ini jam, menit dan secondnya. Nah, di sini elevasinya ini ada minus 0,0020231 itu menunjukkan jadi dia di bawah mean sea water level ya. Nah, dan lanjutnya ya, ini hasil dari downloadnya. Oke, next.
Kemudian akan muncul yang wizard 3 ini ya. Nah, di wizard 3 ini ada kolom data format, general tag. Nah, ini dibiarkan aja ya, yang tetap aja general. Habis itu klik finish. Nah, setelah diklik finish akan muncul di Excelnya seperti yang di sebelah kanan ini ya. Nah, setelah dapat sebelah kanan ini, tinggal kalian buat tabel yang rapi dan dibuat grafiknya. Nah, grafiknya dibuat ya sekreatif kalian ya. Nah, itu bisa belajar sendirilah kan buat grafik ya. Nah, oke. Jadi buat grafik biasanya insert grafik gitu ya. Oke. Nah, ini contoh hasil grafik dari yang file yang tadi ya, yang pasang surut yang saya download tadi ya, yang 7 hari tadi. Nah, ini ke atas nih bahasanya terlihat kan. Nah, terjadi grafiknya kan, grafik naik turunnya. Nah, nanti bisa dicek kapan terjadi pasangnya, kapan surutnya. Nah, oke ya. Saya kira cukup ya materi untuk minggu ini. Nah, mungkin kalian bisa pelajarin ya. Pelajarin dulu. Oke. Nah, cukuplah perkuliahan untuk minggu ini. Nah, kalian pelajari tadi ya cara membuat grafik dan istilah-istilahnya tadi. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan bisa diskusi ya di grup WhatsApp aja, lebih gercep lah kalau di grup WhatsApp ya. Oke. Nah, nanti ada tugas ya, tugasnya membuat grafik password tadi, download data passwordnya, habis itu kalian buat grafik passwordnya. Oke, nanti saya post di Google Classroom ya tugasnya. Oke. Nah, untuk perkuliahan minggu ini saya akhiri, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.